nggak banyak sih. Karena akan lebih banyak praktek ketika kalian mengerjakan tugas besar. Jadi tugas besarnya bisa mulai kalian kerjakan dari hari ini sampai dikumpulkan 2 minggu lagi berarti. Gitu. Tugas besarnya berkelompok, kelompoknya sudah saya bagikan. Jadi bisa langsung didiskusikan. Nah, ceritanya materi hari ini adalah belajar basic tools, tools-tools yang digunakan untuk perancangan proses bisnis. Ada apa aja sih tools-nya? Ada beberapa. Semua dimulai dari job tagging sheet. Nah, job tagging sheet itu apa? Job tagging sheet adalah dokumen yang digunakan untuk activity information, jadi ngelis aktivitas, ngelis pekerjaan, gitu. Yang kedua ada dokumen workstation log sheet, digunakan untuk masing-masing workstation atau masing-masing mesin. Gitu. Lalu ada ini kan proses-prosesnya dalam merancang proses bisnis. Yang pertama kan kita harus mengeliminasi atau mengurangi aktivitas-aktivitas yang non-value added untuk mempersingkat waktu, mengefisiensi waktu. Nah, dengan cara apa sih tools-nya? Kita pakai General Process Chart. Lalu, langkah kedua, kita memahami understanding process flow dan hubungannya pada konfigurasi. Nah, tools-nya untuk tools pada tahap ini adalah diagram alir proses dan LD analisis. Lalu kita membuat workflow. Workflow ini kita pakai flowchart atau data flow diagram. Lalu ada balancing flow dan capacity. Kita pakai line balancing. Lalu kita minimize sequential processing and handoff. Bisa pakai case management. Lalu ada processing work based on its characteristic. Kita bisa pakai scheduling. Nah, ini adalah contoh format dari job tagging sheet. Jadi ini proses deskripsinya. Terus ini ada mesinnya, shift-nya, lot size-nya, lot size yang masuk, lot size keluar, activity start, activity stop, dan seterusnya. Ini job tagging sheet. Nah, ini workstation log sheet. Dari job tagging sheet, ini kan dipecah untuk masing-masing mesin. Jadi, ini kan ada mesin ID ya. Proses deskripsi, misal memotong part, mesin ID 01. Nah, di memotong part itu, bagian memotong part pakai mesin 01 itu, ngapain aja, partnya itu apa aja. Dia di situ. Kenapa sih harus ada ini? Karena sebenarnya ini sih yang paling penting. Proses description, biar kita sama ini, activity start, activity stop. Biar kita tahu sebenarnya untuk proses memotong itu butuh waktu berapa lama sih. Karena nanti kan dipakai untuk ketika kita ini membuat general process chart. Aktivitinya apa aja? Memotong, mengelas, menyambungkan, dan lain sebagainya. Itu masuk non-value edit atau value edit. Dan sebelum dipisahkan non-value edit dan value edit, kita harus bikin general process chart-nya ini dulu. Nah, pada proses flow analysis, ini ada beberapa lambang-lambang yang dipakai ya. Ada operation, delay, inspection,
transportation of physical item, storage, transformation of information. Kalian udah pernah diajarin OPC nggak? Operation Process Chart. Mata kuliah PPIC udah belum sih? Mata kuliah PPC. Udah ada pernah mengenal OPC? Belum. PPC itu semester berapa ya? Jadi pada OPC, Operation Process Chart itu, ini ada lambang-lambangnya, ini operation. Jadi kayak memotong, ngelas, terus apa namanya, bubut, gergaji ya memotong ya. Ya pokoknya proses-proses itu adalah lambangnya operation. Oh, semester ini ya PPC, berarti sambil. Jadi berarti di PPC kalian akan lebih jelas diajarin cara bikin OPC, Operation Process Chart. Terus ini delay, lead time, waktu tunggu. Ini lambang inspection kotak, storage itu penyimpanan. Jadi misal habis dipotong, disimpan dulu, maka lambangnya menyimpan lempengan terpotong, maka lambangnya adalah storage. Ini transformasi physical item. Misal memindahkan memindahkan part terpotong dari gudang ke mesin berikutnya. Nah, itu transportation of physical item. Kalau ini transportation of information. Jadi, nah, ini proses flow diagram. Ini terlihat ribet ya awalnya. Jadi, ini mejanya, penataan mejanya. Jadi incoming request ke front desk, habis ke front desk ke record jalannya jauh. Terus habis itu habis ke record ke support ke manager ke sales ke accounting. Nah, akhirnya dirubah tatanan mejanya. Kenapa dirubah tatanan mejanya? Biar jalannya itu jadi satu pintu kan akhirnya. Kalau ini kan 2 pintu. Incoming sama finish-nya itu di 2 jalur yang berbeda. Kalau ini kan enak gitu muter. Dari meja 1 ke meja 2, ke meja 3, ke meja 4, ke meja 5, ke meja 6 gitu. Ini saya bisa melihat ketika saya di Samsat apa namanya? Oh, bukan di Samsat. Iya, maksudnya yang ini awal ini adalah contoh di Samsat Sidoarjo. Waktu itu saya pernah bikin STNK, bukan bikin sih, ganti plat itu loh, ganti STNK, ganti plat. Itu saya pindah-pindahnya itu jauh, bahkan udah pindah jauh, balik lagi ke awal. Jadi kayak misal dari meja C ke meja D, balik lagi ke meja C. Jadi kan kalau itu untuk industri jasa kan menyebalkan ya buat customer. Bandingkan misal kita waktu saya vaksin. Nah, waktu saya vaksin itu adalah contoh yang kanan. Jadi ketika saya datang langsung di meja C, di front desk. Buat apa namanya? Vaksin itu yang pertama periksa KTP itu loh. Input data, antri lagi. Tapi antrinya itu langsung ke meja kedua. Jadi kayak lurus gini. Sampai akhirnya nanti selesai divaksin baliknya ke sini lagi kayak gitu. Terus nunggu kan di sini 30 menit observasi. Terus baru boleh pulang. Nah, jadinya enak, rapi. Di mana kita jalannya enak. Kalau kayak gini, ini pasti waktu yang diperlukan untuk transportation, misal ini di pabrik ya, ibarat mesin pabrik, waktu yang dibutuhkan untuk transportasi akan berlipat-lipat. Kalau kayak gini, waktu yang dibutuhkan untuk transportasi kan lebih ringkas kan, lebih cepat. Ini salah satu proses redesign, proses bisnis. Nah, misal ini kan LD calculation.
LD analisis. Nah, load dan distance. Jadi, ini load matrix ya. Load matrixnya itu misal dari A ke B itu 20 loadnya. A ke D 20. A ke F itu 80. B ke C 10. B ke E 75. C ke D 15. C ke F 90. C ke D ke E 70. Nah, anggap aja ini jaraknya itu satu satuan. Jadi, A ke D satu satuan, D ke B satu satuan, B ke F satu satuan, F ke C satu satuan, C ke E satu satuan, E ke A satu satuan. Load ini ibaratkan unit. Unit dari mesin B yang mesin A dipindah ke mesin B itu ada 20 unit. Mesin A ke mesin D itu 20 unit. Mesin A ke mesin F 80 unit. Kayak gitu. Nah, ini current design-nya. Kalau dihitung dari current design-nya, misal A ke B, itu kan jaraknya 2 satuan kan? Ada 2 garis, 2 satuan. Di mana A ke B itu load-nya 20. 20 kali 2, LD score-nya 40. A ke D ada 20 kan, 20 unit. LD score-nya 1, 20. A ke F, ini ada 1, 2, 3. Nggak bisa gini ya, nggak bisa diagonal. Muter gini. Ada 80 unit, kali 3, 240. B ke C, ada 2 satuan, B ke E, dan seterusnya. Nah, ini adalah ketika sudah di redesign. Jadi A ke B, ternyata A ke B dulu, baru ke C, baru ke F, baru ke E, baru ke D. Kenapa? Ternyata setelah di total, LD score-nya itu berkurang dari 790 jadi 570. Ada beberapa optimasi penghematan. Nah, ini proses activity chart atau OPC. Jadi misal activity-nya pertama walk to lab. Nah, simbolnya kan aliran fisik. Wait, delay. Simbolnya yang ini. Fill insurance form. Simbolnya operation. Fill lab form, operation. Wait, delay. Undressing. Operation, take X-ray. Develop X-ray. Cek X-ray. Inspeksi kan? Terus ini aliran-aliran, transfer X-ray, walkback. Ini kan aliran-aliran. Ini bentuk dari OPC. Di mana di sini ada langsung dibagi mana yang non value edit, mana yang value edit, mana yang kontrol. Nah, lalu digambarkan ke diagram alirnya. Jadi ini digambarkan ke diagram alirnya. Tapi ini kasus yang berbeda ya. Ini contoh flowchart. Lalu dibuat SSM-nya atau Service System Mapping. Ini juga flowchart biasa ya, basic flowchart. Ini kan start, ini proses, ini decision, kotak itu proses, itu data apa input output kalau nggak salah. Oh ini data, ini yang input output. Jejer genjang tuh input output. Di Microsoft Visio kan ada. Nah, ini bentuk lain dari flowchart. Di mana ini ada divisi-divisinya, ada divisi receiving, filling, shipping, billing. Jadi misal customer band itu diterima receiving, frontline band terima proses B itu diterima apa namanya termasuk divisi receiving. Proses C juga D, E, F, G.
Ini contoh lainnya ya. Ini ada customer, waiter, salad, dinner chef. Salad chef, dinner chef. Pertama kan customer pesan. Lalu waiters memastikan apakah pesanannya sudah lengkap. Kalau udah si waiter akan menyerahkan pesanannya ke chef. Chef lalu bikin pesanannya. Ini kan ada yang give soup or salad, itu dikasih ke salad chef, kalau dinner ke dinner chef. Lalu chef proses masak, nah terus kalau udah jadi dikasihkan ke waiter sama ke dikasihkan ke waiters. Waiters dikasihkan ke customer. Lalu customer proses makan. Setelah proses makan selesai, waiters memberikan bill ke customer. Customer membayar pada waiters. Waiters menerima cash or credit. Saya pakai cash atau non cash. Adalah isinya, intinya gitu. Terus ngasih slip ke customernya. Kalau customer mau ngasih tip ya dikasih, kalau enggak ya enggak. Ini flowchart yang dibagi per divisi atau per orang yang in charge. Contoh lainnya, bentar. Ini nggak ya, bentar ya. Misal kayak gini. Nah, misal kayak gini. Ini salah sih, ini harusnya pihak pengundang. Nah, pihak pengundang memberikan undangan pada sektim. Lalu sektim memeriksa agenda. Apakah ada jadwal kosong? Ini kan decision kan. Kalau misalnya ada jadwal kosong, mengatur jadwal. Lalu setelah itu, ini kalau nggak ada jadwal kosong, berarti atur jadwal ulang. Kalau misalnya ada jadwal kosong, melakukan konfirmasi ke rektorat dan
unit atau pihak terkait. Lalu kalau udah memasukkan jadwal ke agenda, jadwalnya dimasukkan, lalu selesai kayak gitu. Ini yang terlibat apa aja. Ini yang people in charge-nya siapa aja. Nah, yang berikutnya workflow design principle and tools. Establish a product orientation in the process. Pada dasarnya, aktivitas-aktivitas itu bisa dikelompokkan berdasarkan fungsinya by function atau bisa juga by product, by functionnya atau bisa juga by produknya. In a fungsional atau proses, workstation atau departemen dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Jadi departemen keuangan sendiri, departemen apa sendiri berdasarkan fungsinya masing-masing. Tuh. Contohnya seluruh peralatan drilling dikumpulkan dalam satu area atau seluruh personel teknis dikumpulkan dalam satu area. Nah, ini yang sering ditata dalam pabrik-pabrik atau dalam perkantoran. Jadi kan ini ruangan keuangan, ini ruangan apa, kayak gitu. Kalau bisa juga berdasarkan product orientation. Itu berdasarkan, misal dia punya 5 produk. Ruangan A adalah isinya mesin-mesin untuk produksi produk 1. Ruangan B adalah isinya mesin-mesin untuk produksi ruangan 2. Mesin-mesin untuk produksi produk 2. Ruangan C itu untuk mesin-mesin produksi produk C kayak gitu. Atau apa ya? Kalau jasa contohnya apa ya? Yang dikelompokkan berdasarkan ruangan. Kayak di bank. Di bank itu kan CS dikumpulkan jadi satu sendiri. Karena itu produk CS. Teller dikumpulkan jadi satu sendiri karena itu produk teller kayak gitu. Apalagi ya contoh industri jasa yang punya lebih dari 2 jasa. Ya, hotel. Ya benar juga sih, hotel kan restorannya sendiri, front office-nya sendiri. Di mana kalau produk restoran, ya udah di restoran aja. Kalau front office lebih ke ini apa namanya kamar, kayak gitu. Itu sih dikelompokkan by produk. Bisa. Jadi bisa dikelompokkan by fungsi, bisa dikelompokkan by produk. Tergantung itu penataannya. Kayak misal kalau dulu saya pernah ke pabrik Honda ya, ke pabriknya AHM, itu dikelompokkannya by produk. Jadi ini ruangan khusus produksi motor-motor matic. Ada berapa line produksi gitu. Terus nanti ada lahan sendiri untuk khusus produksi motor-motor bebek. Atau saya dulu KP di Philips. Philips kan ada lampunya yang panjang ya. Namanya lampu TL. Terus sama ada lampu yang bulb. Yang bundar biasa itu loh. Nah, apa namanya? Ya beda lahan. Lahan yang atas, lahan yang bawah itu buat produksi lampu TL. Yang atas, yang bawah itu TL, yang atas itu untuk produksi lampu bola lampu. Itu kan dia dikumpulin, mesin-mesinnya dikumpulin untuk berdasarkan produk. Kayak gitu. Packingnya semuanya itu beda. Philips dibedakan by produk. Kenapa kok ada yang dibedakan by produk sama by fungsi? Ya sebenarnya itu semua tergantung kebutuhan perusahaannya. Karena mesin yang digunakan
setting mesinnya itu beda gitu kan, buat lampu yang bundar sama yang panjang. Nah, karena settingnya beda, ya udah mesinnya memang dibedakan. Tapi kayak misalnya, oh saya pernah ke Coca-Cola. Coca-Cola itu dia hybrid. Ada yang dikelompokkan by fungsi, ada yang dikelompokkan by apa? By product. Kenapa kok bisa gitu, Bu, ada yang hybrid? Jadi karena ketika proses awal-awal, yaitu proses bikin botolnya, itu dia dikelompokkan by fungsi. Jadi sorting botol, sorting plastik, sorting biji plastik. Karena biji plastiknya itu sebenarnya Coca-Cola, Fanta, Sprite, tehnya itu apa ya? Fruity ya kalau nggak salah. Ades, Coca-Cola Amatil itu tuh input botolnya itu sama semua. Terus nanti habis gitu tinggal cetakannya aja yang beda. Apa sih istilahnya? Castingnya yang beda, casting plastiknya yang beda. Nah, baru setelah keluar dari ruangan cetak botol, itu mereka dipecah dalam beberapa ruangan. Ini ruangan soda, ini ruangan teh, ini ruangan air mineral. Baru itu dia berdasarkan produk sampai di akhir nyatu lagi. Di akhir tuh nyatu lagi di proses packing, karena cara packingnya soda, teh maupun air mineral tuh sama. Nah, yang kayak gitu tuh proses hybrid. Disusun berdasarkan hybrid gabungan antara, nah kayak gini. Ini kan yang berdasarkan proses. Ini berdasarkan produk. Yang ini hybrid. Contohnya kayak Aqua tadi itu hybrid. Aqua. Kalau Amatil itu hybrid. Kalau kayak Honda, Philips itu produk. Kalau di perkantoran kalian lihat ada ruangan keuangan sendiri, ruangan sekretaris sendiri, ruangan apa sendiri, itu baik fungsi atau by proses. Kayak gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Materinya sih cuma sampai sini sih. Pengenalan tools-tools yang digunakan untuk membuat proses bisnis. Ada pertanyaan? Nah, ini tugas besarnya. Kalian membuat prototipe proses bisnis. Bisa contohnya proses bisnis pada UKM. Sebisa mungkin melibatkan lebih dari satu divisi atau satu bidang. Kayak misal penjualan, produksi, dan apa. Nah, pertama buat job tagging atau workstation log sheet. Tapi kalau memang nggak bisa diisi semua, diisi yang bisa diisi. Utamanya adalah di bagian proses sama activity sheet, activity start sama activity stop. Karena bagian ini, proses atau activity dan waktu stop-nya itu akan digunakan untuk bikin general process chart. Kayak gitu. Nah, habis kalian bikin job tagging dan workstation log sheet, kalian bikin general chart-nya tadi. Dan pisahkan mana kegiatan yang VA dan NVA. Lalu kalian buat diagram alir dan analisis LB-nya. Nih, bikin proses activity chart ini, dan termasuk flowchart dan analisis LB-nya. Gitu. Lalu buat diagram prosesnya. Diagram proses ini ya. Buat SSM-nya. SSM itu yang sudah melibatkan ini, orang-orangnya, person in charge-nya, bagian-bagian in charge. Lalu simulasikan prototipe kalian pada software Bizagi. Nanti videonya bisa kalian tonton.
Intinya bikin berdasarkan urutan-urutan slide tadi. Ada pertanyaan? Ah, tugas besar dibuat PPT ya, Bu? Iya. Lebih dari satu divisi itu gimana, Bu? Misal melibatkan marketing, melibatkan produksi, keuangan, atau kayak gini, ini kan udah lintas divisi juga kan yang contoh restoran ini. Karena ada divisi waiters sama divisi chef gitu. UKM-nya bebas bidang apa aja, ya boleh apapun. Mau jasa, mau produk boleh. Soalnya kalau nggak melibatkan lebih dari satu divisi, nanti nggak bisa bikin kayak gini. Ya bisa sih bikin SSM-nya, tapi jadi susah, nggak bisa lihat keterkaitan antar divisi di mana. Nanti dibikin, nanti kalian juga susah mau meng-arrange ini, mau di-arrange berdasarkan proses, produk, atau hybrid, kayak gitu. Kalau misalnya beda divisi. Divisinya cuma satu. Ini dikumpulkan, jadi dikumpulkan di e-learning. Filenya, PPT sama PDF-nya. PDF laporan sama PPT-nya dikumpulkan di e-learning. Terus kalian bikin video presentasi. Video presentasinya kalian upload di YouTube. Nanti saya kasih link untuk pengumpulan link video presentasi. Ada formnya gitu. Iya, presentasi PPT-nya melalui video. Kalian bikin video presentasinya. Dua minggu sudah mengumpulkan video presentasinya juga. Jadi di tanggal 15 saya kasih sampai tanggal 19. Di tanggal 19 maksimal kalian mengumpulkan. Ya. Tanggal 19 November maksimal kalian mengumpulkan sampai video presentasinya. Saat presentasi, apakah sama software Bizaginya juga, Bu? Iya. Kalian tunjukkan prototipe hasil Bizaginya.
Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, hari ini sampai di sini dulu materinya. Kita ketemu lagi semester depan, karena nanti setelah, kan minggu depan kan saya kasih tutorial video Bizaki. Minggu depannya lagi kalian mengumpulkan video, minggu depannya lagi UTS, nah setelah UTS dilanjut oleh Bu Ayu. Gitu. Jadi kita ketemu semester depan. Kita ketemu lagi semester depan ya. Terima kasih. Oh, durasi untuk video presentasi berapa menit, Bu? Plus minus 15 menit lah. Tapi jangan lama-lama sampai setengah jam juga gitu. Kalau masih 16-17 menit nggak apa-apa, tapi jangan sampai setengah jam juga. Jangan kebentaran juga, ntar cuma 10 menit. Kalau masih 13-14 menit nggak apa-apa. Secukupnya lah. Plus minus 15 menit lah. Oke? Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita akhiri di sini. Semoga bermanfaat ilmunya. Terima kasih atas partisipasinya selama perkuliahan 5 minggu ini dan 3 minggu ke depan sampai UTS. Semangat kalian mengerjakan UTS-nya. UTS-nya nanti insya Allah 5 soal, isai, 3 jam. Tenang, kalem. Semoga sukses selalu kalian di semester ini, dapat hasil yang terbaik. Tetap jaga semangat, jaga kesehatannya. Sekian dari saya. Mohon maaf untuk segala kesalahan, kekurangan, dan lain sebagainya selama perjalanan kelas. Dan di luar kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Bu. Iya, makasih ya Lancar doanya. urusannya Bu. Amin. Terima kasih juga doanya dari kalian.